uh, harapan kami adalah sedikit merubah stigma tentang perempuan bertato di Indonesia. Kalau kita tidak melibatkan dua gender itu bagaimana akan merubah sesuatu gitu loh. Jadi perempuan itu hanya sebagai media kami, bahwa kami adalah perempuan yang mempunyai tato yang juga sama dengan laki-laki, bahwa tidak ada gender di dalam tato sebenarnya. Industri tato ini perempuan masih sangat minim mempunyai akses, ya kan, apalagi di sosial media. Mereka tidak mempunyai wadah sendiri untuk memamerkan. Waktu itu sebenarnya simpel aja, jadi agar perempuan nyaman memamerkan tubuhnya, otoritasnya dengan tatonya. Akhirnya saya membuat PTI di sosial media. Itu nggak jauh, nggak lama jaraknya. Jadi dalam 1 tahun itu saya membuat PTI di Facebook. Lantas aku membuat gerakan nyata di dunia nyata, itu langsung membuat event charity untuk anak-anak HIV/AIDS Lentera di Solo. Itu 3 tahun yang lalu. Itu langsung aku membuat event itu di Taman Budaya. Setelah itu banyak mulai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang memang lebih pada kegiatan anak dan perempuan, karena memang PTI membawa isu itu, selalu mengangkat isu anak dan perempuan. Kegiatannya itu tadi kami membuat satu kolektif bersama yang tadi aku bilang, aku ada Oma Kreatif, itu kami bergerak di bidang pendidikan anak-anak, pendidikan alternatif anak-anak yang melibatkan perempuan juga di situ. Perempuannya siapa? Yang tentunya adalah orang tua si anak. Jadi pelibatan sekolah alternatif untuk anak yang harus juga melibatkan orang tua di situ. Nah, kenapa akhirnya ini sebagai salah satu kampanye kami tentang bagaimana tato tidak dipandang selalu mempunyai stigma buruk pada masyarakat, ya. Bukan lagi kita harus memaksa masyarakat umum mau menerima tato di lingkup yang lebih luas gitu. Tapi bagaimana kita memberikan, apa sih yang sudah kita berikan? Tato di badan kita, ini apa yang sudah kita berikan pada masyarakat gitu. Nah, itu yang selalu menjadi tujuan PTI adalah mengkampanyekan tato bukan kriminal dengan tindakan langsung, dengan direct action terhadap masyarakat gitu. Sudah 2 kali kami membuat festival dolanan anak itu di Jogja, 2 tahun berturut-turut. Itu kebanyakan yang menjadi panitia adalah orang-orang yang punya tato, terus berkecimpung di ngapain sih anak tato ngomongin dolanan anak gitu, ngapain sih, kadang banyak pertanyaan, ngapain sih PTI ngomongin anak gitu lah. Tujuannya mengkampanyekan tato bukan kriminal kan tidak pada hanya orang dewasa, sedangkan stigma itu kan diterima dari pola pikir anak kecil kan gitu. Anak kecil diwariskan dari pikiran-pikiran orang tua. Kenapa akhirnya aku dan teman-teman itu cenderung lebih fokus kepada anak-anak? Ya, kami ingin mematahkan rantai stigma itu. Jadi ketika kami bertato, tapi kami lebih cenderung berbicara tidak dengan tato gitu, tidak hanya dengan tato tapi lebih pada anak. Yaitu kupikir adalah anak itu salah satu generasi memutus rantai stigma bahwa tato itu buruk, bahwa tato itu kriminal, bahwa tato itu sangat dibenci orang-orang kayak gitu. Tapi ketika mereka saat masih kecil, kita kenalkan bahwa kami bertato tapi kami tidak sesuai dengan apa yang orang tua kalian ajarkan atau masyarakat atau apa yang kalian lihat di media. Ini tindakan langsung, kami bertemu dengan kalian langsung kayak gitu. Banyak. Jadi sebenarnya perempuan tato Indonesia kadang orang memaknainya hanya itu anggotanya perempuan semua gitu. Nah, sedangkan harapan kami adalah sedikit merubah stigma tentang perempuan bertato di Indonesia. Kalau
kita tidak melibatkan dua gender itu bagaimana akan merubah sesuatu gitu loh. Jadi perempuan itu hanya sebagai media kami, bahwa kami adalah perempuan yang mempunyai tato yang juga sama dengan laki-laki, bahwa tidak ada gender di dalam tato sebenarnya. Saya itu bukan tipe orang yang terlalu menggubris opini atau komentar orang di sosial media. Menurut saya berdiskusi atau membenarkan atau menyalahkan komentar mereka di sosial media juga tidak bijaksana menurut saya. Itu tadi yang saya bilang adalah kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu berpikir bahwa tato itu baik, tato itu tidak jahat. Sedangkan media mainstream menggambarkan adalah tato itu buruk gitu. Jadi tidak balance. Jadi aku selalu membiarkan orang akan beropini apapun tentang tato, termasuk dengan saya, ya terserah mereka gitu. Saya tidak punya kepentingan untuk menjelaskan kepada satu-satu orang. Saya lebih senang ketika opini itu muncul, opini jelek itu muncul, tapi saya juga melakukan hal yang kontradiktif dengan cara mereka berpikir. Ya biarin aja, itu adalah problematika di masyarakat. Akan ada opini baik dan opini buruk, itu akan tidak bisa kita cegah. Dan saya memaklumi itu, masyarakat akan selalu menganggap bahwa tato itu buruk, cewek yang bertato itu nakal ataupun apa, ya itu wajar. Tapi bagaimana nanti kita yang akan menghandle itu semua, ya dengan cara apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kamu tidak melakukan apapun dalam konteks bermasyarakatmu, ya jangan harap jangan harap stigma itu akan pergi darimu gitu. Itu tetap akan ada, akan mengikutimu selama kamu hidup itu. Kalau aku secara pribadi belum pernah, tidak secara langsung ya, maksudnya aku tidak tahu ketika orang melihat saya berpikir seperti apa, kan aku tidak tahu. Tapi secara langsung diucapkan secara verbal, secara tindakan, saya tidak pernah mendapatkan stigma itu. Tapi nggak tahu ya dengan cara berpikir orang seperti apa, kan kita tidak bisa menebak isi kepala orang. Tapi kalau aku secara langsung, secara verbal, secara tindakan, saya tidak pernah mendapatkan stigma itu. Saya ibu dengan 4 anak yang sering datang ke sekolah anak-anak saya dengan rambut begini, ya dengan tato yang kelihatan, ya tidak ada masalah gitu loh. Kalau stigma itu dimaksudkan adalah stigma secara langsung ya, itu belum pernah sama sekali ya. Oh, itu sering Mbak, sering, maksudnya di sosial media itu masih banyak hal-hal yang ternyata sosial media tidak mampu membuka cara berpikir orang. Nggak semua mampu menggunakan sosial media untuk membuka wawasan orang lain gitu. Banyak, saya sering juga dikata ibu-ibu kok tatoan, atau bagaimana nanti kalau anaknya ingin tatoan, bagaimana menghadapi lingkungan sosialnya, kayak gitu-gitu sering, banyak. Ya tahu sendiri, tahu industri tato adalah didominasi dengan laki-laki. Ada memang artis-artis tato daerah yang tidak mau show off karena mungkin mereka minder dengan beberapa artis tato perempuan yang sudah mempunyai nama, atau yang didominasi dengan artis tato laki-laki, dan PTI memberi ruang besar untuk mereka untuk show off. Ya, aku tidak pernah melihat bahwa karyamu jelek atau tidak. Ya itu kamu perempuan, kamu melakukan hal yang di luar kebiasaan masyarakat secara normatif, bahwa perempuan kok artis tato sih gitu. Padahal mereka tidak tahu bahwa di industri tato ketika kita berbicara nominal itu sangat membantu sekali untuk kehidupan, apalagi perempuan-perempuan yang single parents kayak gitu. Apa ya? Saya suka Patrick. Jadi di tato kiri saya ini semuanya Patrick semua, hampir semua di tato kiri saya. Itu berkesan menurut saya karena Patrick itu apa ya, kalau orang ngomong itu kan Patrick bodoh, tapi dalam hidup Patrick itu banyak filosofi yang harus kita belajar dari dia. Kenapa saya ngefans banget sama Patrick dan sampai saya membuat banyak tato di tubuh saya? Itu pertama Patrick, kedua adalah ini Tan Malaka. Tan Malaka itu saya banyak belajar lah dari dia. Ya orang tahulah Tan Malaka siapa kayak gitu. Patrick itu, kita siapa sih yang nggak kenal Patrick ya, dengan tampang bodohnya, dengan orang. Patrick itu antitesisnya dari SpongeBob. Film SpongeBob itu antitesisnya ya Patrick itu. Patrick itu gambaran manusia menurut aku yang sesungguhnya. Dia tidak perlu melihat orang itu baik, buruk, pinter, bodoh
dalam pikiran dia bagaimana dia memanusiakan manusia. Menurut aku itu yang kadang-kadang sering kita lupakan. Kita terlalu berpikir bahwa melabelkan diri kita menjadi manusia baik atau tidak itu kan masih sangat penting ya buat manusia, ya mungkin buat saya sendiri itu masih penting. Tapi menurut aku Patrick tidak, dia tidak butuh pelabelan apapun, dia tidak butuh moralitas yang berlebihan. Yang dia butuhkan adalah bagaimana memanusiakan manusia. Menurut aku seperti itu Patrick.